Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, tak kala kita tadi salat duhur, di mana imam mengawali dengan ucapan Allahu Akbar, kemudian diikuti oleh makmum. Itu ada pelajaran besar dari situ, yaitu pengakuan seorang hamba tentang zat yang dia sembah memiliki nama sekaligus memiliki sifat. Namanya Allah, sifatnya adalah Akbar, maha besar dari seluruh makhluk yang ada. Kita tahu bahwa makhluk yang paling terbesar dibandingkan makhluk-makhluk yang lain adalah Arsy. Sementara Arsy itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Dia apa? Dia berada di atas Arsy. Di atas Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi sesuatu. Tidak ada langit, tidak ada bintang-bintang, tidak ada apa-apa. Karena dia adalah ulu di tempat yang paling tinggi, tidak ada sesuatu lagi yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pengakuan dari seorang hamba bahwa dia adalah kecil. Dia menghadap kepada zat yang maha besar. Nah, tak kala kita ketahui bahwa kita punya Tuhan, punya sesembahan yang bernama Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah kita mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana tak kala kita bekerja di sebuah perusahaan, di sana ada pimpinan, maka kita sebagai bawahan, sebagai karyawan, maka taat kepada pemimpin. Tak kala kita tinggal di Indonesia, dipimpin oleh Pak Jokowi, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'ina. Taat, mendengar dan taat kepada pemimpin. Bukan sebagaimana yang diucapkan oleh orang Yahudi, sami'na wa ata'ina. Kita dengar dan kita maksiati. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah selama ini itu terdiri dari dua hal, nama dan sifat. Dia bukanlah sesuatu yang sifatnya khayali, yang hanya ada di pikiran kita. Dia memiliki apa? Memiliki wujud, zat yang ada. Dari mana kita ketahui semua ini? Maka kita ketahui dari ciptaannya dia. Alam semesta ini, kita ini, semua adalah alamat yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan tidak sodam, tidak ada begitu saja. Kalau ada begitu saja, maka nanti tidak beratur, tidak beratur baik dari sisi wajah kita, pengaturan alam semesta ini dan yang lainnya. Tapi Allah atur sedemikian rupa menunjukkan alam semesta ini ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Dilalatul kauniyah, penunjukan secara kaun alam tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dilalatul syariah, penunjukan syariah, yaitu yang datang dari Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang adanya Allah. Terkadang dia menyebutkan sendiri, sebagaimana di dalam surah Thaha, ana rabbukumul, sebagaimana di surah Thaha disebutkan ana la ilaha illallah fa'buduni. Aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Nah, inilah yang menjadi topik pembahasan kita, yaitu kaidah-kaidah yang bercerita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah nanti akan apa? Akan muncul pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata penulis, qawaidu fi sifatillah, kaidah-kaidah yang berkaitan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama adalah sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin. Seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sempurna. Kita tahu Pak bahwa nanti akan dijelaskan bahwa sifat itu lahir dari perbuatan dia, lahir dari nama dia, atau dia menyebutkan sendiri dia memiliki apa? Memiliki sifat tertentu. Sehingga seluruh perbuatan Allah nanti itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang pasti sempurna, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Tak kala dia mengazab, murka atau menyayangi seseorang, berarti itu adalah sifat yang sempurna. Akala dia memasukkan seseorang ke dalam neraka, maka itu adalah sifat yang sempurna. Karena itu lahir dari apa? Sifat adil, sifat adil dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu itu tidak pernah menzalimi sedikit pun. Akala kita adalah orang yang sering ditimpa musibah. Orang tua baru saja meninggal dunia, tiba-tiba istri selingkuh, anak diculik, kita di PHK. Ini semua apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala kan ya? Karena ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menzalimi Anda? Maka jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada Anda sedemikian rupa banyaknya, itu menunjukkan Allah tahu Anda siap dan mampu menjalani musibah tersebut. Apakah nanti Anda bersabar sehingga Anda tidak berkeluh kesah, ataukah Anda bersyukur, alhamdulillah istri saya meninggal dunia. Dia bersyukur karena dia mengetahui ini adalah alhamdulillah saya sakit hari ini. Ini tingkatan di atas sabar. Jadi segala perbuatan yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Terkandung sifat yang sempurna di dalamnya. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai sisi. Orang memandang ada yang kurang dari perbuatan Allah itu karena tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu. Dia tidak tahu bahwa setiap perbuatan Allah itu mengandung hikmah al-balighah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Barulah dia nanti sadar, oh ternyata ini toh yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akala dia minta uang kepada Allah, ya Allah berikan saya uang 100 juta. Allah enggak mengijabahi doanya. Kenapa ya Allah enggak ngasih aku? Padahal dia nyuruh aku berdoa kepadanya. Dia juga enggak ngijabahin. Ternyata Allah lebih tahu kalau kamu dikasih 100 juta, kamu nggak sholat, malah beli HP yang canggih gitu, pakai main game dan yang lainnya, akhirnya tambah buruk. Atau beli motor baru berjalan berapa kilo gitu ditabrak orang. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Nah, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kal hayati, seperti sifat hidup yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Beda dengan sifat hidup kita Pak, kurang. Karena terbatas waktu. Dan sebelumnya kita belum ada. Kita hidup mungkin beberapa tahun ke depan, setelah itu meninggal dunia. Mau tidak mau kita harus meninggal dunia. Karena sifat hidup kita konsekuensinya harus berakhir berujung pada kematian. Wal ilmi, sifat ilmu.
Kita punya ilmu, Allah juga punya ilmu, tapi ilmunya Allah sempurna, tidak didahului kebodohan dan tidak disertai dengan sifat lupa. Beda dengan kita Pak, belajar sebentar, masuk kanan, kadang mantul, keluar kanan lagi. Kadang kita duduk di majelis ilmu, sebagaimana kita masuknya. Kita keluar sebagaimana kita masuknya. Mantul kadang. Kadang ada yang nyantol dikit, keluar dari pintu masjid, selesai pula lah. Lupa. Karena memang kita memiliki sifat ilmu yang kurang. Wal kudrah, demikian juga Allah memiliki sifat kudrah, mampu. Mampu menguasai, mengalahkan musuh-musuhnya, mampu menyiksa orang-orang Yahudi Israel sana yang telah membantai kaum muslimin. Tapi Allah belum lakukan, bukan berarti dia tidak mampu. Demikian juga as-sam'u wal basar, Allah Maha melihat, Maha mendengar dengan pendengaran dan penglihatan yang sempurna. Kita Pak, penglihatan kita terbatas. Buktinya melihat ibu-ibu yang ada di balik tirai ini kita nggak sanggup. Kita nggak sanggup. Tapi kalau kita diberikan kemampuan, itu membuat kita stres. Baru keluar dari rumah kelihatan lagi jin bergantungan di sana. Setan kelihatan lagi orang mandi di kamar mandi. Membuat kita apa? Tidak nyaman hidupnya. Alhamdulillah penglihatan kita terbatas. Kalau pendengaran kita sempurna Pak, sebagaimana pendengaran Allah yang mampu mendengar seluruh suara, betapa stresnya hidup kita. Baru mau tidur sejenak kedengaran lagi suara orang dugem di Jakarta sana, orang ngapa-ngapain di Amerika sana. Betapa Pak stresnya kita. Alhamdulillah pendengaran penglihatan kita terbatas. Wal izza wal hikmah, keperkasaan dan hikmahnya, wal ulu dan maha tingginya dan keagungannya, wa ghairi dzalik. Dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an, hadis, akal dan fitrah manusia. Coba Pak, manusia meskipun dia meyakini bahwa Allah itu di mana-mana dengan keyakinan yang ghairu waqi, tidak nyata gitu. Tapi ketika dia berdoa, dia menadahkan tangannya ke atas. Kenapa enggak gini-gini aja, keliling-keliling gitu? Kalau apa? Kalau dia sesuai dengan keyakinannya. Tapi karena fitrahnya dia itu menadahkan tangannya ke atas, menunjukkan Tuhan yang dia sembah ada di atas. Amma sam'u faminhu qauluhu ta'ala lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus saw walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna adalah walillahil masalul a'la. Bagi Allah lah sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna. Wa ammal aqlu, adapun dalil akal, fawajhuhu anna kulla mawjudin haqiqatan fala budda an takuna lahu sifah. Setiap yang ada Pak pasti memiliki sifat. Itu dalil apa? Dalil akal. Coba apa? Angin. Bapak rasakan angin? Angin itu adalah zat, sesuatu yang ada. Anda merasakan? Iya, Anda rasakan. Apa yang Anda rasakan itu adalah sifat angin. Yang kadang dia panas, kadang dia dingin, kadang apa? Pertengahan. Tidak panas, tidak juga dingin. Tapi kita nggak lihat. Iya, tidak mesti sesuatu yang tidak dilihat itu tidak memiliki zat atau sifat. Anda punya otak. Iya, tapi saya nggak bisa lihat otak saya Ustaz. Berarti Anda tidak punya otak. Kalau kayak gitu. Enggak, tidak mesti sesuatu yang tidak dilihat itu apa? Tidak ada. Paham? Terkadang kita tidak lihat tapi dia ada. Kita punya ruh Pak di dalam jasad kita. Tapi kita tidak lihat sekarang. Nanti pas ruh itu dicabut baru kita melihat. Paham? Nanti Pak, Bapak lihat sendiri pas apa? Pas dicabut oleh
malakul maut. Menunjukkan apa? Tak kala orang mati itu terbelalak matanya ke atas. Dia melihat ruhnya ditarik oleh malakul maut. Jadi setiap yang ada itu pasti memiliki sifat. Minimalnya sifat apa? Sifat wujud, sifat ada. Belum lagi ditambah sifat-sifat yang lain. Imma sifatu kamalin atau sifatu naqsin. Ada kalanya sifat sempurna, ada kalanya sifat kurang. Wasani batilun binisbati ila rabbil kamili al-mustahiqqi lil ibadati. Adapun yang kedua yaitu sifat yang batil atau sifat yang kurang, ini tidak layak untuk Rabb yang sempurna, yang berhak untuk kita ibadahi. Karena sudah menjadi tabiat manusia Pak itu, mengagungkan atau taat kepada sesuatu atau seseorang yang dia agumi. Coba dulu istri kita, tak kala minta sesuatu cepat kita apa? Jalankan. Atau pacar kita, tak kala dia minta sesuatu, bang tolong belikan ini, cepat sekali kita apa? Laksanakan perintahnya. Kenapa? Karena kita agumi dia. Coba yang nyuruh kita kribo mungkin kulitnya hitam, kita tidak agumi dia, maka pasti kita nggak mau mentaatinya. Walihada azharallahu ta'ala butlanal uluhiyatil asnami bittisafiha bin naqsi wal ajzi. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebatilan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dia sebutkan kekurangan-kekurangan pada sesembahan tersebut. Lihat tatkala Ibrahim berdialog kepada bapaknya yang tukang buat patung untuk Raja Namrud, maka dia sebutkan bahwa patung ini la yasma' wa la yubsir, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Tapi Pak, setiap orang yang menyembah selain Allah, pasti akalnya itu kurang. Itu. Pasti akalnya apa? Akalnya kurang. Sehingga tidak bisa menggunakan akalnya yang sempurna. Tidak bisa menggunakan akalnya yang sempurna agar dia berpaling dari hal yang tidak masuk akal. Faqala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang paling sesat daripada orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sementara orang yang dia mintai itu tidak bisa mengijabah, tidak bisa mengijabahi hingga hari kiamat. Dan orang yang dia mintai ini lalai dari permohonan orang-orang yang meminta kepadanya. Kalau kita banyak terjadi di mana kaum muslimin datang ke kuburan, minta sama orang mati, atau minta ke pohon-pohon, ke patung-patung gitu. Mau minta berapa kali pun kalian nggak diijabah sama orang ini. Justru penghuni kubur itu minta didoakan, minta didoakan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ini lagi sifat yang kurang, di mana orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Bahkan lalat dia tidak bisa ciptakan. Mencipta itu maknanya mengadakan sesuatu yang belum ada. Kalau sudah ada terus disusun dibentuk, ini bukan menciptakan. Ini menyusun. Atau istilahnya merakit. Merakit onderdil yang sudah ada, jadilah SMK. Merakit sesuatu yang sudah ada. Nah,
Amwatun, ini Allah Subhanahu wa taala sifati mereka, mereka itu mati, tidak hidup. Dan mereka tidak merasa kapan hari kebangkitan, tidak tahu. Karena orang yang sudah mati, Pak, itu berada di alam barzah. Apa yang terjadi di alam dunia mereka tidak paham. Wa qala an Ibrahim wa huwa yahtaju ala bihi. Demikian juga Allah menyebutkan dialog antara Ibrahim kepada bapaknya, yaitu Azar, di mana Ibrahim alaihi salam mendapatkan didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang ketuhanan. Tidak ada yang ngajarin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim kepada bapaknya? Ya abati. Dia memanggil dengan panggilan lemah lembut. Wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memenuhi hajatmu? Wa ala qaumihi afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat, tidak memudaratkan kalian? Celakalah kalian karena beribadah kepada selain Allah. Apalah ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Maka jawabannya iya, tidak berakal. Kenapa? Karena akal yang Allah anugerahkan kepada mereka tidak mereka gunakan selayaknya, semestinya. Kita ini bukan seperti binatang yang tidak memiliki memiliki akal. Kita bisa menimbang antara baik dan buruk. Kita bisa menimbang antara manfaat dan mudarat. Terkadang dengan dengan kita tidak menggunakan akal, akhirnya mengagungkan sesuatu yang tidak perlu untuk diagungkan. Summa innahu qad sabata bil hissi wal musyahadati anna lil makhluqi sifatu kamalin wa hiya minallahi ta'ala famu'til kamali aula bihi. Kita bisa rasakan juga, Pak, bahwa di sekeliling kita atau anak-anak kita ada yang sempurna, ada yang kurang. Ada yang lahir dalam keadaan cacat, ada juga yang sempurna, diberikan wajah, tangan, kaki. Ada yang keluar juga kakinya enggak ada, tangannya enggak ada. Kalau seperti ini di antara manusia saja ada yang sempurna, ada yang kurang, menunjukkan antara makhluk dengan khalik, pastilah khalik lebih lebih sempurna daripada makhluknya. Wa ammal fitratu fali anna an-nufusas salimata majbulatun mafturatun ala mahabbatillah. Adapun secara fitrah, karena jiwa yang selamat itu, Pak, maka sudah ada jibiliyahnya, sudah tabiatnya, sudah terfitrahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengagunginya. Wa hal tuhibbu wa tu'azzim wa ta'budu illa ma alimta annahu muttasifun bisifatil kamal allaiqati bi rububiyyatihi au uluhiyatihi. Apakah tak kala engkau mencintai, mengagumi dan menyembah kecuali kepada zat yang agung, zat yang sempurna sifatnya, yang layak dengan rububiyah dan uluhiyahnya? Maka jawabannya iya. Karena enggak mungkin, Pak, kita menyembah sesuatu yang kurang. Gambarannya ada dua orang fakir miskin, ya kan? Tak kala si fakir ini datang kepada seseorang meminta hajatnya, maka si fakir ini yakin orang ini bisa memberikan sesuatu kepadanya. Tapi tak kala dia datang kepada sesama temannya, enggak mungkin. Aku mintain kamu aja susah. Ngapain saya minta ke kamu? Kamu aja nggak bisa makan hari ini. Maka zat yang menghambakan diri, pastilah zat yang dia ibadahi itu lebih agung. Wa idza kanatis sifatun naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqillahi ta'ala
kal mauti wal jahli wan nisyani wal ajzi wal ama was sammi wa nahwi dzalik. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sempurna sifat-sifatnya, maka lawan dari semua ini adalah kekurangan. Nah, kalau Allah tadi sifat hidupnya sempurna, maka tidak layak bagi Allah untuk mati. Tidak layak bagi Allah untuk tidur, apalagi ngantuk. Karena tidur itu adalah mautus shogir, kematian kecil. Tidak layak juga bagi Allah ngantuk. Kenapa? Karena ngantuk itu muqaddimatun naum, pendahuluan sebelum tidur. Maka Allah nafikan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak memiliki sifat ngantuk wala tidur. Karena ilmunya yang sempurna menunjukkan dia tidak lupa, dia tidak jahil dari apa yang dia ucapkan. Kalau penglihatannya, pendengarannya sempurna, berarti dia tidak buta dan tidak tuli. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak merasakan kematian. Demikian juga ucapan Musa alaihi salam, wa fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Di mana Rabbku, kata Musa, itu tidak yadillu, tidak sesat dan tidak pula lupa. Wa qalihi wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Tidak ada sesuatu pun dari apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bisa membuat Allah lemah. Menunjukkan apa Pak? Dia maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bal rusulana ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak bisa mendengar ucapan rahasia dan najwa? Najwa itu bukan najwa Shihab ya, tapi apa? Najwa itu adalah bisikan dua orang yang rahasia, yang sangat rahasia. Nah, ini Allah ketiganya. Ketiga-tiga orang, Allah keempatnya. Sampai bisikan rahasia antara dua orang itu, Allah mendengar apa yang mereka ucapkan. Jangankan yang terucap di lisan kita, Pak. Yang terbetik saja di dalam hati kita, itu itu diketahui oleh Allah. Khainatul basar, terkadang kita melihat ke depan ternyata melirik cewek yang di kiri atau di kanan kita, ini juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita pura-pura ke depan kan, melihat ke depan kan Pak ya. Tapi kita melirik ke kanan atau melirik ke kiri. Itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nabiyyu fid dajjal, Nabi menceritakan tentang Dajjal, innahu a'war. Sungguhnya Dajjal itu yang akan turun nanti di akhir zaman, itu a'war, picak sebelah matanya. Padahal Nabi nggak pernah ketemu Dajjal ini. Dari mana Nabi Muhammad mengetahui? Dari wahyu. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan Rabb kalian itu tidak picak sebelah matanya. Allah memiliki dua mata berarti. Tapi jangan dibayangkan seperti mata manusia. Tak kala Allah memiliki dua tangan, maka jangan dibayangkan seperti tangan manusia. Apalagi Rasulullah mengabarkan bahwa kedua tangan Allah itu yamin, yumna, kanan. Gimana gambarannya Ustaz? Nggak usah digambarkan. Antum menggambarkan di kepala itu menyerupakan Allah dengan manusia. Nampak? Antum mau menggambarkan di otak antum, di pikiran antum itu tasbih dulu, menyerupakan dulu dengan apa? Dengan makhluknya. Maka perlu kita hanya meyakini saja. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kasihanilah diri kalian. Ketika berdoa jangan sampai teriak-teriak, seakan-akan Allah tidak mendengar kalau tidak teriak. Biasa saja suara yang lirih gitu. Tapi disuarakan Pak. Jangan berdoa atau zikir dalam hati.
Karena ini tidak dianggap. Fa innakum la tad'una asamma, karena kalian tidak berdoa kepada orang yang tuli, orang yang bisu dan orang yang gaib, tidak hadir ketika kalian berdoa. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.